Detik yang sembilan lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Pagi-pagi tiba-tiba kita kedatangan tamu. Nah, tamu yang kali ini jujur spesial banget, Dav. Beda banget nih suasana pagi ini nih, Nah. langsung set gitu. Bener, biasanya kan kita suka agak-agak tegang gitu ya. Tapi entah kenapa sama beliau yang satu ini suasananya super santai banget. Cair banget. Bercanda-bercanda mulu dari tadi ya. Kita kayaknya berasa kayak lagi di rumah sendiri aja. Sama bentar lagi gue agak khawatir sama Kenapa? karir kita sih. Kenapa? Kok lucuan bapaknya gitu dari tadi, daripada kita kemana-mana gitu. Dari tadi kita udah mau bilang, Pak Nah. jangan terlalu bagus. Takutnya nanti Bapaknya jadi host, kita jadi apa? Iya, kan? kita bingung soalnya. Karena kalau ya. tukeran pekerjaan, seperti itu bisa tidak juga. sanggup memimpin sebuah wilayah yang sangat luar biasa luas Nggak ya. mampu kita juga ya, yuk ya. Hari ini ketika harus kita kedatangan Gubernur Jawa Tengah. Ada Pak Ahmad Lutfi. Pak Ahmad Lutfi, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Selamat sehat? pagi. Oh, sehat sekali. Selamat pagi, Detikers. Hai, Apa bisa kabar nih, apa langsung. Pak? Kabarnya baik. Jadi, Pak, ini kan kita ngobrol pagi nih. Iya. Kita biasanya akan memulai dengan kebiasaan-kebiasaan pagi dari para tokoh-tokoh ternama tanah air. oke. Nah, kalau Ya. dari Pak Gubernur sendiri, biasanya kalau pagi-pagi, Bapak tuh bangunnya jam berapa, terus apa yang pertama kali Aktivitasnya dilakukan? gitu ya. Yes. Pagi jam 5 sudah bangun saya. Biasanya Jam ngapain 5 Pak langsung? bangun, paling ya jalan-jalan, lihat anak. Oke. Patroli. patroli. Patroli, anak saya kalau pagi ikut patroli. Muter aja, muter-muter di wilayah kampung kita. Sama anak. Anak saya itu seneng naik mobil pagi-pagi jam 5. Hanya itu aja. Nanti pulang. Habis itu baru tuh siap-siap. Siap-siap berangkat kantor. Kalau pagi sarapan apa Pak kalau boleh tahu? Saya jarang sarapan, paling ngopi ya, ngopi itu aja. Oh. Nah, enggak. Ya makanan kecil kadang-kadang itu pun kalau sempat. Karena pagi sudah ada konsep yang harus kita kerjakan nanti siang mau ngapain. Jadi Oke. kita sudah, frame kita itu sudah dibuat kegiatan-kegiatan apa yang nanti menjadi penekanan kita. Jiwa-jiwa polisinya masih ada ya Pak ya? Ya, kadang-kadang. Kayaknya, iya kan? Disiplinnya berarti masih ada. Bahkan ya. pagi-pagi bangun patroli. Kan kalau kita pagi-pagi bangun lihat handphone ngapain? Ini ya, Ya. patroli. Iya, kita bangun-bangun lihat Enggak, itu TikTok. istilah anak. Jadi anak saya itu kan, mohon maaf ya, punya kebutuhan khusus. Iya. Begitu dia pagi langsung ya kita patroli. Patroli maksudnya muter-muter aja. Oh seru banget. Dinamainnya patroli. Patroli. Itu muter-muter. Iya, muter-muter Itu di sekitar komplek atau di sekitar Ya, rumah? seputaran aja, suka-suka kita. Habis itu pulang. Seru dong Pak. Jadi pengen tetanggaan ya kan, berarti bisa ketemu. Bangun bisa pagi nggak papasan. lo? Jam 5 tuh dengerin nggak tadi? Belum sih Pak. Iya. Hari-hari kita mulainya jam 7 jam 8 ya kan. Iya, iya. Bukannya Jadi kan- memulai dengan kopi Pak. Ngopi. Nggak kebiasaan Dan dengan kopi makan pun gede. nggak perlu elit-elit. Saya kopinya kopi ABC. Jadi Oh. kopi yang bisa kita jumpai di seluruh wilayah kita. Di kaki Bener. 5 pun ada. Ya, Bahkan mau sampai ke luar negeri juga bisa dibikin tuh Pak. iya. Karena seduh langsung Kantongnya kan. aja kita. Iya. Kalau kemana-mana Ini kan sekalian gampang. jadi brand ambassador nih kayaknya. Ya, Bentar lagi Bapak. Benar. Udah disebut ngopinya tiap hari ABC Iya, gitu ya. memang itu. Udah Dari dari dulu. salah lagi. Udah jadi BA nih. Tapi ternyata dengan sarapan yang quote unquote ya, Iya. sarapan yang super simpel gitu aja, tapi kemudian bisa memimpin wilayah di Jawa Tengah luar biasa ya. Pak, anyway terima kasih banyak udah mau main-main ke sini Pak. Iya, Senang makasih. banget ketemu sama Bapak. Menyenangkan sekali, super simpel sekali. Kita mau ngomongin tentang pemerintahan Bapak sama Pak Tajasin gitu ya, Iya. yang sekarang sudah memasuki 100 100 hari kerja ya. Ya betul. Pak, boleh diceritakan sedikit dari duet yang satu ini, sudah apa saja yang dilakukan nih Pak? Jawa Tengah merupakan sentral kreativinya nasional. Jadi artinya Jawa Tengah itu dari sisi positioning adalah Jawanya Jawa. Karena ada di tengah. Ya. Sehingga saya dengan Gus Yassin dalam 100 hari harus kita genjot layanan-layanan dasar untuk mengangkat agar Jawa Tengah itu mempunyai daya dobrak, daya saing untuk Jawa-Jawa yang lain. Di antaranya adalah beberapa bagaimana kita mengangkatkan angka kemiskinan di wilayah kita. Kita eksplorasi kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah itu 9,58 tahun 2024. Sehingga ini harus kita keroyok bersama-sama sehingga secara tidak langsung akan mengangkat daripada marwah Jawa Tengah. Apa yang kita lakukan? Maka yang layanan dasar yang paling utama adalah bagaimana dari mulai sandang, pangan, dan papan. Sandang itu apa? Maka sandang yang kita perlukan di sini adalah bagaimana masyarakat kita Jawa Tengah cukup dari segi makanannya, cukup dari dan lain sebagainya. Ya. Maka pertanian yang menjadi basis daripada kegiatan kita harus kita percepat. Jawa Tengah mempunyai produk pertanian
hampir swasembada pangan, yaitu 18,8% untuk sumbangan nasional, atau secara kalkulasi adalah 8,8 juta ton. Cukup untuk itu. Kemudian kebutuhan yang pokok yang lain kita lakukan operasi pasar di beberapa tempat untuk stabilisasi harga. Kalau sudah cukup itunya apa? Bantuan sosial bagi mereka miskin kita lakukan. Kemudian tidak cukup dengan dia dari segi papannya. Papannya apa? Dari situ yang kita perlukan adalah swasembada pangan, kemudian pendidikan. Dia harus cerdas. Maka kewajiban provinsi yang dalam hal ini SMA, SLA, dan SLB, dari 937 sekolah kita eksplorasi, kita bangun. Sehingga secara tidak langsung mereka akan menaikkan kegiatan itu. Termasuk masyarakat kita yang putus sekolah. Putus sekolah itu rata-rata di tempat kita 5.000 untuk tahun ini sudah kita sekolahkan kembali. Dengan kita tempelkan kepada SMA-SMA swasta. Sehingga tidak langsung mereka akan mempunyai suatu kemampuan dalam lagi knowledge dalam rangka mencari kesempatan kerja yang lainnya. Dan ini tidak hanya karena dia putus sekolah. Di sana ada beberapa tradisi yang habis SMP itu terus nggak mau sekolah, kebiasaan kerja. Lah ini harus kita pangkas karena pendidikan itu penting. Selain itu kesehatan juga perlu. Setelah dia pinter maka perlu apa? Perlu sehat. Spelling. Jadi puskesmas keliling di mana dokter spesialis itu sudah penanganan di basis desa. Spelling kita di wilayah di seluruh Indonesia, Jawa Tengah paling tinggi dalam pelayanan kesehatan. 3,5 juta masyarakat desa kita terlayani dengan gratis. Itu sudah kita lakukan. Jadi dokter spesialis keliling itu kita taruh di desa-desa dengan mobil keliling kita, dengan harapan masyarakat kita terdeteksi. Masyarakat desa itu tidak pernah mendapatkan pelayanan terkait dengan dokter spesialis dia. Sehingga ada pendeteksi terkait dengan TBC, ada deteksi kanker serviks, ada deteksi terkait dengan ibu hamil, terkait dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan posyandu dan lain sebagainya. Sehingga secara tidak langsung ini mendukung program pemerintah kesehatan gratis. Demikian. 100 hari kerja itu semua dilakukan. Cuma kita lakukan. Banyak kalau saya ceritain nggak habis loh di sini 100 hari kerja. Jangan panjang. Ini hanya gambaran global. Kalau secara teknis, banyak sekali. Karena apa? Membangun Jawa Tengah itu tidak bisa kasuistis. Membangun Jawa Tengah itu tidak bisa apple to apple. Tetapi harus bersama. Jadi kita lakukan itu bersama-sama, kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan sampai di desa. Luar biasa. Jadi antara bupati, gubernur, sampai di desa itu bersama-sama dia. Seperti yang tadi Bapak bilang juga, ini keroyokan gitu. Keroyokan. Kolaborasi, sinergi antar semuanya gitu ya. Tapi 3 hal utama tadi luar biasa. Karena buat aku pribadi memang swasembada itu sangat penting sekali gitu ya. Kedua masalah pendidikan juga. Tadi kan ada kolaborasi antara pihak swasta juga. Jadi minimal tuh ada kemudian pertukaran lah gitu ya. Dalam hal kebiasaan, pelajarannya juga gitu. Ini cukup menarik. Dan sampai soal mental ya. Itu bahwa juga. Kita biasanya lulus SMP gitu. Ini emang terjadi banget, real gitu. Bahwa mindsetnya kalau nggak maaf misalkan maunya nikah, maunya kerja gitu. Padahal banyak nih gitu PR yang harus dilakukan dan dikembangkan. Dan mungkin karena ini salah satu faktor bagaimana dia miskin karena begitu. Iya benar. Karena dia menjaga bisaan nggak lulus sekolah, nyari kerja belum tentu dapat. Sementara kalau dia kerja, kemampuan knowledge-nya nggak mampu untuk diserap menjadi lowongan kerja. Lulus SMP mau apa? Kasarnya begitu kan. Betul. Sehingga kita sekolahkan biar dia mempunyai kesempatan. Sedangkan persaingan di zaman sekarang makin kesini makin ketat banget Pak untuk di dunia kerja gitu ya. Sehingga kalau modalnya cuma sampai lulus SMP aja ya susah untuk nanti terjun ke dunia. Kualifikasinya nggak keburu nih dia, nggak nyampe. Nah ini tadi udah disebutin nih Pak gitu ya, kesehatan gitu kan. Salah satu yang juga lagi jadi topik hangat lah gitu. Buat semua orang ini adalah urusan ekonomi juga. Jawa Tengah UMKM-nya luar biasa sekali gitu. Kalau kita traveling, kalau kita jalan-jalan gitu, seneng banget ketemu banyak sekali coffee shop, banyak sekali toko-toko, bahkan urusan seni perintilannya juga lucu-lucu banget gitu. Mungkin kalau dari sisi ekonomi nih Pak, boleh juga diceritain nih ke Detikers seperti apa sih Pak kalau di Jawa Tengah ini? Jadi untuk UMKM itu adalah salah satu faktor 14,5% penyumbang daripada PDB di Jawa Tengah. Jumlah UMKM kita itu 4,2 juta. Wow.
Kemudian 3,4 juta itu basisnya ada di desa atau kabupaten. Jadi UMKM itu kan ada UMKM mikro, kemudian UMKM kecil, UMKM sedang. Ya. Mikro, kecil, sedang. Kalau mikro itu adalah di bawah 1 miliar. Kalau sedang itu antara 1 miliar 5 miliar. Kalau ulangi kecil, kalau sedang itu sudah di atas 10 miliar. Artinya ini harus bisa naik kelas. Jadi UMKM mikro yang basisnya hampir 3 juta di daerah yang menjadi kewajiban kabupaten itu harus naik kelas. Contohnya mereka kita lakukan pembinaan terkait dengan inovasi agar UMKM itu bisa berdaya guna. Kita lakukan pembinaan. Di bawah apa? Di bawah kita dinas koperasi. Jadi dia tidak kalau tidak punya inovasi dia nanti akan tidak naik kelas. Setelah inovasi dia lakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan apa? Dari segi modalnya kita support. BUMD kita, Bank Jateng kita intervensi, Dinas Koperasi intervensi, kemudian akademisi kita intervensi sehingga UMKM itu akan berkembang. Kalau sudah berkembang apa? Kita zamannya digitalisasi ya pemasarannya kita perkuat dengan terkait dengan bagaimana dia bisa lewat media sosial. Kita didik mereka sehingga secara tidak langsung UMKM mikro ini akan mengangkat kemudian berkembang menjadi UMKM kecil. Yang UMKM kecil itu sudah modalnya sudah besar dan ini menjadi kewajiban provinsi. Nah, kalau dia sudah di provinsi, dia harus kerjasama dengan diaspora. Diaspora untuk apa? Sudah harus ekspansi ekspor, maka menjadi UMKM besar yang menjadi kewajiban nasional. Itu. Jadi UMKM kita tidak sama. Nah, pemetaan ini kita gunakan untuk apa? Agar masyarakat kita juga berkembang. Kita ingat ya, dulu pada saat COVID-19, dulu itu sangat masif sekali di tempat kita. Bagaimana UMKM itu menjadi tulang punggung yang tidak pernah kenal COVID. Setuju. Pedagang kaki lima, es teh muter, es cendol, yang saat itu sangat membantu masyarakat kita dia hidup. Dia tidak pernah krisis dia. Benturan COVID itu dia masih eksis. Karena apa? Dia kecil tapi banyak. Betul. Dan itu menyupport daripada pemasukan di daerah kita. 14,5% loh UMKM kita. Itu besar. Disampaikan besar. Sehingga secara tidak langsung program kita adalah bagaimana dinas-dinas kita untuk mengeroyok UMKM agar mereka naik kelas. Naik kelas itu apa ya? Itu dari mikro yang kecil itu kita kasih pendidikan terkait dengan inovasinya, kolaborasinya, digitalisasi, dia akan naik kelas, modalnya nambah. Kemudian kolaborasi kita kasih bantuan modal dengan kredit yang murah. Kemudian kalau sudah naik kelas lagi kan mau tidak mau dia sudah bisa ekspansi ekspor. Banyak yang sudah kita lakukan. Kayak di Salatiga ada namanya keripik ketela pohong itu sudah ekspor. Dulunya kecil-kecil rumahan. Sekarang udah ekspor? Ada, sudah ekspor ke beberapa negara. Itu dari keripik biasa. Kemudian banyak makanan-makanan yang perlu kita sebut di sini. Ya, karena sebenarnya mereka ini para pelaku UMKM ini mereka tuh punya ibaratnya barang-barang yang bagus gitu ya. Kekuatannya ada ya. Mereka tuh kekuatannya ada, berkualitas juga. Cuman mungkin mereka nggak tahu aksesnya harus kemana. Jadi itu oleh pemerintah dibantu sebenarnya Pak ya. Di masa pandemi misalnya kita taunya kan salah satu hal yang membantu kita perekonomian supaya muter tuh adalah UMKM. Tapi yang tanpa kita sadari juga sebenarnya teman-teman UMKM ini membantu mental kita juga. Karena pada satu hiburannya paling menyenangkan adalah jajan keripik, jajan apa. Contohnya begini. Gimana dia harus bisa berkembang menarik dari segi packagingnya, dia harus lebih bagus, menarik, padahal isinya sama. Kemudian kalau dia usaha tertentu bisa berkembang, misalnya dari ya kayak ketela itu, nanti bisa dibuat mie, bisa dibuat mie ketela ada di tempat kita itu, bisa dibuat macam-macam. Akhirnya dia berkembang dengan inovasi-inovasi itu, akhirnya menarik, menjadi daya tarik wisata. Di samping itu akan berkembang, modalnya besar, sudah ekspor ya. Iya. Dan bahkan kalau misalnya udah gede gitu industrinya, bisa membuka lapangan pekerjaan baru sehingga banyak orang yang bisa bekerja di situ. Itu terkait dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu apa? Bahwa masyarakat kita bisa menciptakan pekerjaan baru bagi dirinya sendiri, berikut untuk orang lain. Nah, gitu loh. Jadi tanpa hadirnya pemerintah dalam rangka pembinaan, mereka bisa mandiri sekaligus memberi pekerjaan bagi orang lain. Dan itu inspirasi anak-anak muda kita. Setuju Pak.
Setuju. Dan bahkan Picture-nya anak luas sekali ya. bener. Iya. Anak-anak zaman sekarang itu mereka tuh lebih tertarik untuk kemudian menjadi quote-unquote pengusaha gitu ya. Karena mereka berpikir ya gitu, daripada gue kerja di orang, nasib gue ditentukan sama orang, mendingan gue menentukan nasib gue sendiri dengan cara usaha itu sendiri. Dan mungkin ini juga kemudian bisa semakin ya perlahan-lahan lah ya mengurangi tingkat kemiskinan Indonesia. Karena Pak, ini kemarin baru aja dirilis ya dari Bank Dunia bahwa Angkanya nih. angkanya meledak jadi 194 juta orang miskin di Republik Indonesia. Ini angkanya cukup meledak gitu ya dan cukup ramai juga di sosial media. Banyak pakar ekonomi yang kemudian juga mengomentari hal yang satu ini. Pak, kalau dari Bapak sendiri seperti apa yang disiapkan gitu ya, yang dilakukan juga untuk kemudian bisa memastikan stabilitas ekonomi dan program kerja seperti apa yang Bapak? Jadi yang pertama memang benar kita sepakat tentang kemiskinan itu. Artinya begini, di tempat kita itu yang kemiskinan tinggi, maka yang kita intervensi adalah kita punya RTLH, jadi rumah layak huni miskin itu kita perbaiki. Jadi 2025 ini yang kita lakukan adalah 17.000 RTLH rumah, 1 KK 1 rumah layak huni kita perbaiki. Jadi mereka yang sudah punya rumah kita perbaiki, gitulah. Satu, kemudian yang kedua sekolah tadi, dan yang ketiga adalah kesehatan. Kalau itu sudah mampu saya yakin mengangkat. Terkait dengan perkembangan ekonomi ini kan memang menjadi menjadi konsen kita. Pendapatan kita PAD kita ini hanya mampu membangun wilayah kita itu 15%, 85% adalah investasi. Maka apa yang kita lakukan? Kita genjot ekspor Jawa Tengah. Jawa Tengah ini untuk triwulan 1 2025 ini 0,98 miliar US dollar. Dan naik menjadi 1,62 miliar US dollar. Artinya ekspornya itu kita genjot. Karena apa? Di Jawa Tengah kita punya namanya KITB, Kawasan Industri Batang. Ada KIK, Kawasan Industri Kendal. Di mana PSN dari itu 60% sudah operasional. Maka yang kita lakukan adalah mereka akan ekspor produk-produk di kawasan-kawasan industri yang kita punyai. Langkah Pemprov dalam ini bandara kita sudah kita rubah menjadi bandara internasional. Kemudian pelabuhan kita lakukan revitalisasi. Dan sudah selesai barang itu. Dalam waktu perjalanan 1 tahun ke depan, kalau mereka sudah operasional 100%, saya yakin kita mampu untuk mengimbangi itu. Amin, demikian, Mbak. Amin. Kemarin domestik, sekarang udah internasional. Iya. Aku dengarnya seneng banget karena balik lagi gitu ya, produk-produk kita itu banyak orang yang pengen punya gitu. Jangankan orang luar, kita aja, aku aja. Di Jakarta atau mungkin di luar Jawa Tengah pengen ya. Bawaannya pengennya belanja mulu. Apalagi orang-orang luar sana yang kemudian melihat ini sebagai suatu hal yang eksotik gitu ibaratnya. Dari barang-barangnya, kemudian kebudayaannya. Penasaran juga deh Pak, ini kan kekuatan ekspor dari Jawa Tengah ini besar sekali gitu ya. Banyak sekali source-nya. Sebenarnya apa-apa aja sih Pak kekuatan-kekuatan utamanya Pak di bidang apa gitu? Pejabat publik itu fungsinya adalah manajer marketing, tukang jualan. Kita jual Jawa Tengah ini untuk apa? Untuk investasi. Jualannya apa? 1, potensi wilayah kita jual. 1, perizinan kita permudah. Kemudian yang kedua, jaminan investasi, jaminan keamanan kita gampangkan. Luas lahan kita cukup. Kemudian sumber daya manusia kita siapkan dan murah di Jawa Tengah UMR kita. Sehingga itu yang akan menarik investasi, investor di tempat kita. Ini secara tidak langsung saya sampaikan tadi bahwa Jawa Tengah itu seperti anak muda. Kayak kalian-kalian lah, anak-anak muda lah. Kalau kalian kayak anak muda itu perlu apa sih? 1, dia pasti perlu fashion. 2, dia perlu dari ujung rambut, ujung kaki perlu itu. Perlu sepatu, perlu kaos kaki, perlu celana, perlu dompet. Dompet perlu isinya, perlu rumah, punya kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga Jawa Tengah ini adalah provinsi yang seperti anak muda yang memerlukan investasi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sehingga mereka biar tertarik. Investor dari luar maupun nasional maupun internasional melirik, dia masih memerlukan apa di Jawa Tengah itu? Oh, dari ujung kaki sampai ujung rambut perlu. Kita berbondong-bondong ke sana. Karena apa? Kesempatannya kerja ada. Gitu. Beda kalau mereka sudah dewasa, PDB-nya sudah tinggi. Dia paling pengennya cuma jalan-jalan, tapi tidak memerlukan apa-apa dia. Tapi saya posisikan Jawa Tengah sekarang adalah seorang anak muda yang perlu adanya kebutuhan pokok dari ujung rambut, ujung kaki. Sehingga investasi anak muda itu harus kita tarik di tempat kita. Nah ini berlomba-lomba.
Kita itu untuk pemasukan investasi hampir 21 triliun di wilayah kita. Yang sudah masuk, yang terhitung sampai triwulan 1 2025. Wow. Ini potensi sekali. Itu dari luar negeri atau dari dalam negeri? Macam-macam. Gabungan? Macam-macam. Dari China ada, kemudian Hong Kong ada, Singapura ada, Kuala Lumpur ada. Banyak. Itu secara kualitas diakui dong ya Pak? Iya dong, ya. Karena apa? Saya kan mantan Kapolda ya. Jamin yang pertama yang ditanya oleh investor itu jaminan keamanan. Di Jawa Tengah adalah daerah yang aman selama saya jabat sebelum saya menjadi gubernur. Karena gak ada yang berani Mbak sama Bapak. Nah, Sebagai mantan dan itu Kapolda, gak ada yang berani. itu sangat menarik sekali. Kemudian yang kedua, jaminan investasi dengan aman, maka investasi akan tenang. Iya Kemudian apa yang kedua? Perizinan mudah, PMK itu. Jadi dinas investasi di tempat kita saya sampaikan, begitu dia mengurus izin sudah tidak ada lagi meja 1, meja 2, meja di bawah, nggak ada. Sesuai dengan ketentuan, harus cepat. PMA itu izinnya di Jakarta, dari Semarang atau dari Jawa Tengah, kawal mereka untuk memberikan pelayanan. Wow. Jadi menarik. Terus kita punya call center. Jadi siapapun yang melakukan perizinan begitu dia ada problem solving, maka apa? Kawal mereka, selesaikan saat itu. Definisi benar-benar didampingi ya Pak? Iya dampingi, ada pendampingan. Iya. Sehingga mereka tertarik. Kemudian apa? Kita kasih namanya insentif. Insentif mereka yang investasi di tempat kita kalau itu sudah sesuai dengan terkait dengan pajak, apalagi sampai ekonomi hijau dia bisa menerapkan, insentifnya akan kita berikan mereka. Apalagi sekarang dunia internasional akan senang sekali terkait dengan ekonomi hijau, terkait dengan investasi. Dan itu saya kasih intensif di tempat kita. Senang mereka. Itu yang menarik. Jadi tiap hari itu di kantor saya itu ada aja yang datang investasi. Terutama dari China ya. Investasi apa aja, pabrik ada, perluasan macam-macam industri. Dan ini semuanya saya tampung. Begitu. Ini jujur saya bertemu Bapak baru pertama kali ini, baru sekali gitu ya. Dan belum nyampe sejam, tapi saya bisa ngelihat Bapak tipikal orang yang sangat visioner sekali gitu ya. Melihat bagaimana cara mengembangkan dan lain sebagainya. Cukup menarik Pak. Ya. Tapi saya mungkin ada pertanyaan lainnya Ya, Pak. boleh. Mohon izin sebelumnya. Jangan diapa-apain ya Pak. Oh enggak. Takut nanya mulai agak jiper. Iya. Tunggu, saya disclaimer dulu. Oh, Kalau iya. pertanyaan yang Saya duduk aneh-aneh. Pokoknya saya sama Ari mau partner kerja doang. Nah, Kita iya, nggak ada iya. hubungan Ah, apa-apa. iya, benar. Kalau ternyata pertanyaannya bahaya kan gue clear dulu nih. Masalahnya kameranya akan satu Daf, jadi kita akan nempel gini. Jadi kalau pertanyaannya ada apa-apa lu tutup ke bawah. Nah gini, Ayo aja. ya coba mukanya ke Lu kita, mau nanya apa? kameranya ke kita. Iya. Coba. Nah, Pak mohon izin Pak. Apa? Selain hal-hal yang visioner Pak, di Jawa Tengah juga kan sempat ramai juga masalah banjir Pak. Ya betul. Mohon izin Pak. Betul. Kalau seperti ini penanganannya seperti apa sih Pak? Jadi begini, di Jawa Tengah ini terutama Semarang, jalur Pantura itu memang dari dulu sudah terkenal. Betul. Semarang kali ini banjir. Ini harus kita rubah mindsetnya ini. Upaya-upaya harus kita lakukan. Penurunan air tanah di Jawa Tengah itu 8 sampai 13 cm per tahun. Gitu loh. Oke. Iya, ini yang menjadi tantangan kita sehingga harus kita keroyok bareng-bareng. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bersama-sama dengan para bupati wali kota sampai di tingkat desa bersama-sama. Dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota sampai desa. Pemerintah pusat melakukan apa? Pemerintah provinsi melakukan apa? Pemerintah kabupaten melakukan apa? Basis desa dan warganya mau diapakan. Itu satu. Jangka panjang untuk wilayah kita khususnya di wilayah Sayong itu ada namanya Giant Sea Wall. 10,5 km panjangnya. Itu jangka panjang. Itu sudah dilakukan sejak 2002 sampai 2006 nanti fungsional sudah berjalan. Wow. Jadi tingginya itu hampir 6 meter ya gitu. Nah, pada saat jangka panjang ini terus ada kolam resistensi di sana. Kolam resistensi itu Terboyo luasnya 206 hektar yang bisa menampung 6 juta meter kubik air. Kemudian Sriwulan itu 32 hektar bisa menampung 1,7 meter kubik. Jadi perencanaan jangka panjang ini nanti yang akan bisa menjawab. Dan insya Allah Januari itu sudah fungsional. Fungsional itu belum dioperasional tapi sudah bisa membentengi terkait dengan rob yang bisa masuk. Kemudian yang kedua, sungai-sungai kemarin sudah saya turunkan tim kita koordinasi dengan BPWS kita.
bahwa kita koordinasi dalam rangka normalisasi sungai. Ini sudah mulai jalan di Geruk mereka. 22 desa yang terdampak yang sudah 3 tahun yang lalu kena rob, kena banjir. Kita intervensi seluruh dinas kita. Jadi mulai kemarin, hari ini dan besok seluruh OPD kita berjalan di sana. Dari mulai pompanisasi di masing-masing desa 22 yang terdampak itu kita kasih 1 pompa satu-satu di masing-masing desa. Kemudian bantuan pangan itu 1 ton masing-masing desa kita dorong ke sana. Kemudian sekolah yang terdampak 35 paket belajar mengajar kita dorong ke sana. Kemudian mereka kita didik bagaimana kita hidup di lingkungan air yang sambil menunggu kegiatan ini dengan cara bersama-sama bagaimana mendirikan rumah apung dan lain sebagainya. Termasuk mereka juga kita didik spelling kesehatan kita dorong ke daerah bencana. Nah ini secara langsung. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita mempunyai upaya-upaya preemptif. Perda air tanah saya perbaiki. Jadi perda air tanah, kenapa terjadi ada penusutan air tanah? Karena eksplorasi air itu sudah masif di tempat kita. Maka mereka harus kita biasakan dengan spam. Perdanya terkait air tanah saya rubah. Yang dulu 1 tahun kita rubah menjadi 3 bulan. Kemudian saya gandeng Universitas Undip desalinasi. Desalinasi apa? Masyarakat kita di daerah pesisir pantai kayak Pekalongan, Sayung sudah saya kasih desalinasi. Air payau, air laut kita rubah menjadi air tawar. Sehingga dia tidak mengambil air dari tanah. Kemudian upaya yang lain kita punya program Magri Segoro dan sudah kita lakukan. Jadi Magri Segoro itu namanya pantai Jawa Tengah itu adalah 975 km. Pantai utara itu. Bupati, wali kota yang punya garis pantai bareng-bareng nanam mangrove. Magri Segoro itu, Magri itu pagar, Segoro itu laut. Lautnya kita pagari dengan cara upaya pencegahan. 1 kali tanam itu 200.000, ya, 200.000. Dalam kurun waktu nanti Desember itu bisa 1,5 juta mangrove kita tanam untuk upaya pencegahan. Dan ini kerja-kerja ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Dan kerja-kerja ini tidak bisa temporer sekali kayak Superman, tapi harus super tim gitu loh. Yang langsung berdampak kepada bagaimana sekarang, nanti maupun masa depan itu kita pikirkan. Karena apa? Banjir ini sejak 3 tahun yang lalu itu sudah kayak begitu. Gitu. Itu yang harus kita lakukan. Satu terkait dengan dampaknya kan. Namanya rob itu kan setiap tahun, apalagi kalau sudah namanya musim ini kan panjang sekali. Belum banjir dan lain sebagainya. Termasuk menyiapkan tagana-tagana tangga bencana. Kita didik semua mereka ke sana. Demikian ini kerjanya kayak gitu. Dan ini juga bukan dan harus kita hadapi. Betul, mau nggak mau gitu ya Pak. Ini bukan proyek Roro Jonggrang juga yang bisa kelihatan besok hasilnya seperti apa. Enggak, ini tuh adalah bertahap, berproses. Dan dari pemerintah pusat sangat intens sekali. Jadi tanggul laut kita itu dananya hampir 10,9 triliun. Beliau untuk dari tahap 1A, 1B, 1C. Dan bertahap itu. Insya Allah 2026 itu nanti tanggulnya sudah mulai fungsional. Dan nanti dampaknya akan kelihatan dari masyarakat kita. Amin. Demikian. Jarak dekatnya itu tadi. Seluruh OPD kita harus sense of crisis. Dia harus terjun di lapangan. Gitu. Pak, ini mah jujur aja. Saya ngedengernya takjub gitu Pak. Maksudnya programnya bahwa ini tuh dipikirinnya ternyata kalau bayangan saya misalkan sampai ini udah sampai Z gitu. Bahwa ini banyak sekali gitu. Dan gak tahu ya ini sotoy-sotoyan saya Pak. Program bisa secanggih ini, bisa seperti apa itu kalau saya berasanya emang ada cintanya gitu. Maksudnya apa sih Pak kalau boleh tahu yang bikin Bapak segitu intunya gitu, segitu cintanya nih sama Jawa Tengah karena kayak semua aspeknya gitu 360-nya semua sudah dipikirkan, udah dikerjain juga. Pantesan gak sempet sarapan kalau pagi. Benar. 100 hari. Jadi memandang problem itu tidak bisa parsial, dia harus integral, holistik dan komprehensif. Dan kita tidak bisa sendiri. Kita harus kerja-kerja teamwork. Karena kita bukan Superman, tapi kita harus super team. Gitu. Jadi semuanya ikut berjalan. Semuanya ikut. Dinas-dinas saya sampaikan, kerja harus di lapangan. Tidak perlu harus saya. Saya akan mengalahkan orkestrasi. Kita orkestrasi mereka secara bersama-sama. Sehingga problem solving ini, krisisnya ada bersama, kita lakukan bersama-sama. Kalau person by person gak akan menyelesaikan masalah. Jawa Tengah itu adalah negara besar. Ulangi, provinsi besar. 37 juta masyarakat kita. Desa kita ada 35 desa. Ulangi,
8.760 desa. Kecamatan kita ada 576. Besar kita. Nah ini harus super tim. Ya. Bupati ikut. Jadi kita melakukan integrasi dengan pemerintah pusat. Jabarkan nawacitanya Bapak Presiden dalam bentuk RPJM. Kita jabarkan menjadi RPJM di provinsi. Kita jabarkan sampai ke kabupaten kota dan desa. Contoh misalnya 2025 saya genjot infrastruktur. Seluruh bupati wali kota jabaran asal Pak Presiden infrastruktur kita genjot habis. Infrastruktur swasembada pangan untuk swasembada pangan. Dari mulai embungnya, dari PSN pusat kita jabat tersier sekunder. Kemudian infrastruktur jalan yang menghubungkan jalan kewajiban provinsi mana, kabupaten mana. Kita bangun jalan untuk mengembangkan ekonomi. Infrastruktur sekolah kita perbaiki bila cerdas itu. Untuk kesehatan, infrastruktur. 2026 meningkat menjadi swasembada pangan. Sehingga Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional. Begitu. Jadi nanti 2027 beda lagi. Sehingga kerja-kerja kolaboratif ini yang akan nampak. Tidak kating pecotot kalau bahasa Jawa. Wah, apa itu Pak? Nggak sendiri-sendiri gitu loh. Oh. Jadi dalam tarikan nafas dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa bareng nampak. Kayak lagi akad ya Pak, sambil tarik nafas. Nah ya, ya. Jadi tidak sendiri-sendiri. Benar-benar. Timbuk Tapi kita. ini ngomongin masalah super tim ini juga sebenarnya kan kalau kita ngelihat saat ini yang dilakukan oleh Bapak Prabowo itu melakukan hal yang sama gitu ya. Melakukan emang ini kerja sama tim jadi dipercayakanlah kepada pemimpin daerah gitu ya. Salah satunya ketika misalnya bahwa setiap provinsi itu diminta untuk bisa mandiri, terutama untuk swasembada pangan. Kalau di Jawa Tengah seperti apa Pak? Sama, jadi Pak Presiden itu mengarahkan kita bahwa negara yang kuat adalah negara yang berdaulat pangan. Betul. Di wilayah kita Jawa Tengah, semua bupati wali kota kita swasembada pangannya surplus. Basisnya apa? Basisnya di desa. Karena di desa itu ada namanya produk unggulan desa. Kemudian saya buat juga kecamatan berdaya. Contoh misalkan, di desa kita itu sudah mulai ada arah ya. Bahwa saya orang tua, anak saya nanti kamu jangan kayak ayahnya. Kamu jangan jadi petani. Jadi ini. Sehingga sense of menanam padi kurang. Maka apa? Di kecamatan ini menjadi kecamatan berdaya di mana anak-anak muda dari desa. Dia kumpulkan jadi satu untuk menjadi petani milenial. Untuk menjadi petani macam-macam dia. Kemudian dia bisa membuat ekonomi kreatif. Basisnya apa? Programnya dari provinsi. Dari Kementerian Tenaga Kerja saya masukkan ke sana. Di kecamatan-kecamatan kita. Sehingga secara tidak langsung perempuannya dapat, disabilitasnya mereka yang perlu ada pelatihan dapat, anak mudanya dapat, yang tempatnya adalah di kecamatan berdaya. Jadi para bupati itu saya sumpahkan untuk bikin SK, kecamatan-kecamatan mana untuk menggodok mereka untuk bisa mandiri. Programnya dari kita, gitu. Karena seringkali anak-anak muda zaman sekarang, mereka itu ngerasa kayak bosan ngelakuin hal yang sama berkali-kali gitu, berulang-ulang. Nah, ketika misalnya menjadi petani, mungkin mereka juga kayak, wah kita nggak tipikal anak zaman dulu yang mau ngulangin kegiatan yang sama berhari-hari gitu ya. Tapi dengan adanya seperti ini, kemudian kan ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan. Ada rebranding gitu ya, bahwa petani itu sebenarnya bisa seperti apa di zaman modern. Jadi kalau istilahnya Pak Menteri Pertanian itu petani bergaji. Iya benar Pak. Petani bergaji. Bener. Ya mereka kita kasih support di sana. Dan nggak apa-apa tahu Pak kalau misalnya petani pakai baju yang gaul gitu Pak. Misalnya pakai petani tapi fashionable gitu kan nggak apa-apa tahu sebenarnya. Jadi kan keren tahu. Iya ya, karena kan ada masa angkatan itu ya Pak. Maksudnya kita mungkin angkatan keduanya yang kita nggak mau jadi petani karena ngelihat mungkin orang tua dulu dia pengen instan kalau anak muda kita. Dia nggak mau instan. Justru ada kerennya nih gitu dengan format yang sekarang. Akhirnya ada berbalik arah. Begitu anaknya berhasil, maka orang tua yang dari petani itu dikirimilah ke ayahnya, ke orang tua yang di kampung. Akhirnya orang tuanya juga males kerja karena sudah dapat support dari anaknya. Akhirnya pertanian tanahnya nggak digarap, udah dapat dari anaknya. Nah, ini yang harus kita waspadai sehingga kita didik para petani kita dan berikut keluarganya untuk menjadi yang lebih baik gitu loh. Di samping problem yang lain kan revitalisasi lahan juga harus kita perhatikan. Jangan sampai lahan-lahan hijau di tempat kita itu berubah. Sudah saya wanti-wanti para bupati apabila nanti ke ATR Pak Menteri sana untuk lahan hijau tidak boleh dirubah di tempat kita sehingga pertanian kita bisa terjaga. Setuju, Pak. Termasuk pengairan sama kita lakukan pemetaan habis.
Iya itu penting banget soalnya kadang-kadang gitu ya selain ya orang-orang yang sudah tidak mau bekerja sebagai petani kadang-kadang lahannya juga udah nggak ada jadi kayak ya ngapain bertani lagi orang lahannya udah nggak ada yang bisa ditaniin lagi. Sudah berubah jadi bangunan. Benar gedung-gedung tinggi lah apalah. Revitalisasi. Satu lagi Pak yang menarik. Apa itu? Kemarin tuh saya baca berita 431 ASN ikutan retret Pak. Ya. Ih seru banget Pak. Penasaran Pak. Bapak butuh MC kalau lagi retret gitu Pak. Sih, Jadi langsung nawarin diri. Dari tadi soalnya juga udah kebayang nih. Kalau mau jadi timnya Bapak nih kayaknya kita harus kerja keras ya yuk. Ya. Kayaknya nggak ada kendor-kendornya Nggak nih ada. soalnya. Tapi harus ada jiwa-jiwa kepemimpinan yang kemudian dilatih lewat retret ini kan. Jadi nafasnya retret itu bukan untuk gagah-gagahan. Jadi ASN 2, Eselon 2 dan Eselon 3, Kepala BUMD, kemudian Kepala Rumah Sakit kita didik bersama, biar punya jiwa together weekend, bersama-sama kita bisa. Karena apa? Dia dengan kerja-kerja super tim bersama ini, minimal dia mempunyai kebersamaan. Benar. Jadi Asta Cita Bapak Presiden ini kita tarik kepada Jawa Tengah menjadi program-program visi misi yang nantinya digarap bersama-sama di seluruh ASN OPD kita jabarkan dalam bentuk kegiatan nyata. Oke. Nah itu, sehingga mereka ada kebersamaan, ada tanggung jawab bersama-sama bahwa kerja-kerja bersama inilah dalam retret itu akan mempunyai kebersamaan, nggak ada lagi padu, kemudian ada ketimpangan, tidak rukun, tidak punya jiwa korsa, kalau bahasa kita itu esprit de corps. Atau jiwa korsa kebersamaan nggak ada. Dengan begitu dia mempunyai suatu kebersamaan yang bisa dipupuk oleh ASN kita. Setuju. Dan jadi barang itu. Iya. Nah, gimana Jadi, mereka mau follow up-nya nanti begitu dia lulus atau selesai, dia sudah punya gambaran kita Asta Cita kerja saya apa di OPD kita. Bersama-sama. Dibentuk teamwork dia. Godoknya di Gitu. situ. Iya di situ. Ya kan gimana Jadi mau bukan asal gagah-gagahan, enggak begitu. Dan itu untuk Jawa Tengah itu sudah saya programkan sejak saya di Magelang. Begitu kita sudah retret itu pulang saya sudah mikir. Bikin perencanaan, kita bikin seperti kebijakan Bapak Presiden untuk mengadakan retret dari Pak Mendagri. Untuk apa? Kita minimal punya rule yang sama untuk menyampaikan persepsi dalam rangka membangun. fix? Bapak emang visioner Pak. Gitu. Iya, selalu tahu apa yang mau dilakukan ke depannya. Karena gimana mau kerja kolaborasi bareng-bareng kalau nggak kenal satu sama lain. Di retret ini kan otomatis mereka akan ketemu bareng-bareng. Mereka bisa tahu satu sama lain dan tahu nih ke depannya mau ngapain. Seperti bikin bapak-bapak berikutnya. Jadi mikirnya visioner ke depannya mau ngapain gitu. Jadi istilah kita itu satu untuk semua, semua untuk satu. Bareng dia. Nice. Kita seneng. Wah, Pak Gub, thank you banget. Terima kasih. Gila. Iya Pak. Ini momen yang buat aku sendiri karena ayahku sekarang udah pindah ke Solo gitu ya, which is bagian dari Jawa Tengah. Jadi seringkali aku tuh ngelihat kayak, wah banyak hal yang harus dilakukan sebenarnya ya. Tapi apakah memang bisa dilakukan? Ternyata terbukti bahwa kalau punya manajemen waktu yang baik, 24 jam itu cukup kok. Karena bayang nggak, 100 hari kinerjanya, banyak hal yang sudah bisa dilakukan oleh Pak Gub yang satu ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah main ke rumah. Pak, senang banget bisa Thank you ketemu, banget. punya kesempatan ini ya. Boleh minum nggak? Boleh. Tuh kan, lu hati-hati, Dav. Lu jangan aneh-aneh. Apa itu? Dari tadi mau minum bapaknya loh. Iya, benar. Tadi kan ada Matur Thank you, nuwun, thank you, Pak. Matur suwun. Pak, makasih ya Pak. Langsung boleh ke sana saya. Oh, nanti dulu Pak, kita mau closing dulu. Tadi Bapak, dulu. Nah, punten Pak, kita tuh punya tagline. Bapak boleh ikutan tagline kita Ya, nggak ya, boleh, Pak? boleh. Tagline-nya Ini gini. Bapak Gimana, banget Pak, gimana? pokoknya nggak bakalan tidur Ngomongnya lagi. apa? Bapak mah kalau udah bangun, nggak kayak kita. Jadi kalau kita bilang detik pagi, jangan tidur lagi. Oke. Pakai gerakan Gayanya bebas. Pak. Ya, oke. Oh, Boleh ya. Pak ya? Ya, boleh. Siap, biar semangat pagi-pagi. Iya. Oke, Ini kembali kamera kita semua siap, kamera semua siap. Semua Oke, ya, baik. tangkap ya. Oke ya, oke. Detikers, jangan kemana-mana karena bisa saat ini akan kembali lagi tetap di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Wih, Pak, terima kasih.